wabarakatuh. Nama saya Randi Bandara Wisnu, NIM 1905-2024 dari TI 2019B. Jadi kali ini saya mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer. Interface komunikasi data RS232 adalah standar komunikasi serial yang digunakan untuk koneksi periferal ke periferal. Biasa juga disebut dengan jalur input-output. Contoh yang paling sering kita temui adalah koneksi antara komputer dengan modem, atau komputer dengan mouse, bahkan bisa juga antara komputer dengan komputer. Semua biasanya dihubungkan oleh jalur port serial RS232. RS232 ini yang menghubungkan jalur input-outputnya ya. Jadi nextnya ini untuk contoh portnya ya, contoh port paralel DB25 sama port serial DB9. Ini biasanya port ini port ini proyektor, kalau yang ini port monitor. Biasanya ini yang zaman dulu ini ya. Kalau sekarang tuh kebanyakan pakai USB. Ini fungsi pin pada DB25 ini. Langsung aja next. Ini pin pada DB9. Ini organisasi yang membuat standar komunikasi ini, ada IE3. Ini organisasi ini adalah laba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi. Sebelumnya IE3 merupakan kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronic Engineers. Standar IE3 ini ada IEEE 802.3 ini buat Ethernet Access LAN, yang 802.11 itu Wi-Fi atau Access Wireless LAN, terus yang 802.16 itu WiMAX Access Wireless MAN. Ini ANSI. ANSI itu American National Standard Institute, yang kelompok mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. Standar ANSI itu ada dua ini ya. ASCII American Standard Code of Information Interchange, ASCII American Standard Code of Information Interchange merupakan suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti H dan Unicode, tetapi ASCII lebih bersifat universal. Lalu ini ada SIL. SIL itu standar ANSI, American National Standard Institute, yang bahasa pemrograman untuk mengakses atau memanipulasi database. Ini untuk tabel ASCII ya, lengkap semuanya. Lanjut. Ada ECMA. ECMA itu European Computer Manufacturing Association, lembaga yang perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi informasi. Contoh standar ECMA itu JavaScript. Ada FCC. FCC itu Federal Communication Commission, organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini yang mengatur segala jenis komunikasi baik yang keluar ataupun di dalam negara Amerika Serikat. Standar FCC itu ada frekuensi sama bandwidth. IETF, Internet Engineering Task Force. Ini organisasi yang berwenang bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan di internet. Beberapa standar IETF, standar protokol TCP/IP, terus kebijakan protokol QoS, Quality of Service. Ini ada ISO, International Organization of Standardization, badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Jadi ini kayak perkumpulan organisasi dunia ya. Jadi satu negara tuh bisa ngasih wakil-wakil buat ini menetapkan standar apa namanya internet. Selanjutnya ini OSI ya. Oh iya, tadi belum. Ini OSI 7 layer. Jadi layer pertama tuh ada physical, terus link data, ada network juga, level ketiga, terus transport, level 4, ada sesi, presentasi, dan aplikasi. Ini apa namanya pengertian dari ini ya, setiap layer. Di level 1 tuh ada physical. Fungsinya dari physical tuh untuk mentransmisikan data per bit melewati saluran komunikasi.
Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau Token Ring, topologi jaringan dan pengabelan. Kegunaannya itu untuk menghubungkan komputer dengan media transmisi data pada sebuah jaringan. Contoh RJ45, kabel dan sensor. Layer 2, data link. Fungsinya itu mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda. Susunan bit yang akan dikirim atau diterima dikumpulkan dalam kelompok yang disebut frame. Kegunaannya itu mengelompokkan bit data menjadi frame sehingga memudahkan mapping data. Contohnya seperti PPP dan SLTP. Ini layer 3 ya, network. Fungsinya itu addressing sama routing. Jadi untuk ngasih alamat IP, terus buat tidak pakai data top frame, dan kemudian melakukan routing. Contohnya itu seperti IP, RIP, ARP. Lalu transport, fungsinya itu untuk pemaketan data dan cek pengiriman data. Kegunaannya memecah data yang dikirim ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket data telah diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau gagal dikirim dengan jalan. Contohnya itu TCP ya, Transmission Control Protocol. Lalu ada session ini bagaimana cara memulai, mengontrol, sama mengakhiri suatu sesi atau percakapan. Kegunaannya itu mendefinisikan cara memulai, memelihara, dan atau mengacaukan koneksi. Contohnya seperti SQL dan NetBIOS. Lalu ini ada di layarnya itu ada presentasi. Fungsinya itu pendefinisian format dasar seperti STI, teks, binary, dan JPEG. Kegunaannya untuk mentransmisikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Terus mengurus dan mengolah format data sehingga dapat dipahami oleh berbagai macam media, contohnya JPEG, SDI, GIF, MP3, dan MPEG. Sudah aplikasi nih, fungsinya pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi. Kegunaannya berfungsi sebagai antarmuka aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan kesalahan. Protokol yang berada di dalam aplikasi ini adalah HTTP, FTP, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, contohnya email dan web browser. Ini contoh TCP/IP ya. TCP/IP ini ada application, transport, internet, dan network interface. Untuk host model itu lebih dipecahnya jadi 7, sedangkan untuk TCP/IP itu dipecah jadi 4. Lalu application layer, pada layer ini terjadi encoding dan juga dialog kontrol. Application layer itu tugas bagaimana data-data yang dikonversi melalui jaringan didapatkan pada user. Pada layer ini terletak semua aplikasi yang menggunakan protokol TCP/IP. Kalau ada transport layer, pada layer ini data yang akan ditransmisikan akan disegmentasi menjadi paket-paket yang lebih kecil dan kemudian mengirimkannya ke internet layer. TCP bekerja pada layer ini atau catatannya bertanggung jawab untuk mengadakan komunikasi antara dua komputer. Kalau ada internet layer, pada layer ini segmen dienkapsulasi menjadi paket dan kemudian dibungkus dengan alamat IP. Pada layer juga terjadi penentuan jalur terbaik untuk menuju destination, bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat. Lalu ada network interface. Paket yang masuk ke layer ini dienkapsulasi lagi dengan alamat fisik, kemudian diencode ke dalam media dan ditransmisikan menuju destination, bertanggung jawab pengirim dan menerima data ke dan dari media fisik. Ini standar-standar TCP/IP ya, ada protokol-protokolnya. TCP itu Transmission Control Protocol, komunikasi antara aplikasi. Lalu ada UDP, User Datagram Protocol, dan yang komunikasi sederhana antara aplikasi. Lalu ada IP, Internet Protocol, komunikasinya antar komputer. Lalu ada ICMP, Internet Control Message Protocol, untuk kesalahan dan statistik. Lalu ada DCHP, Dynamic Host Configuration Protocol, untuk pengalamatan dinamis. Ini ada OSI ya. OSI itu jarang diimplementasikan, soalnya kompleks sama mahal, lebih cenderung digunakan sebagai bahan pelajaran. Lalu ada TCP/IP, sebuah standar yang diadopsi seluruh dunia atau internet. Sebagai standar yang terkenal untuk internet networking karena relatif sederhana dan tahan banting daripada OSI. Tersedia secara gratis pada setiap hardware dan platform sistem operasi. Jadi berikut adalah presentasi saya pada pertemuan 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.